Tes. Shalom. Rasanya macam tak semangat je. Macam tak semangat je. Okey. Shalom. Haleluya. Immanuel. Tuhan beserta kita. Immanuel. Sekali lagi saya tanya. Katakan Tuhan beserta kita. Amin. Immanuel. Tuhan beserta kita. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kita sangat bersyukur karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, kita dapat berkumpul bersama pada pagi hari ini. Amin. Mari kita serahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Jangan kita pikir benda lain. Kita hanya fokus kepada Tuhan Yesus kita. Amin. Kita buka hati kita untuk Tuhan Yesus kita. Mari kita katakan, mari kita sama-sama nyanyi lagu ini. Kita katakan, Roh Kudus yang hidup, penuhi hidup kita. Amin. Mari kita sama bangkit berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Inilah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami siapkan hati kami ya Bapa untuk memuji menyembah Engkau pada pagi hari ini Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kau jamalah setiap hati kami Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Penuhi hati kami Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Katakan jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan sekali lagi, Roh-Mu yang hidup, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Katakan ku buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku.
ku buka hati, amin. Ku jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Ku buka hati, amin. Kami buka hati kami untuk jamahanmu ya Bapa. Haleluya. Kami berserah penuh Tuhan di hadapanmu ya Bapa. Amin. Kau ambil Ambil alih seluruh hidup kami ya Tuhan. Haleluya. akarmu Menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kataku ambil alih seluruh hidupku ya Tuhan, di atasmu menyembahmu. Katakan kebuka hati, kami buka hati kami ya Tuhan. Jamalah hati kami ya Bapa yang ada di sini ya Tuhan. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu ya Bapa. Haleluya. Menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu. berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu Menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil hati seluruh hidupku, di atasmu menyembahmu, di atasmu menyembahmu, di atasmu, di atasmu menyembahmu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Jamalah hati kami ya Bapa yang ada di sini ya Tuhan. Roh-Mu yang hidup ya Tuhan mengalir di setiap tempat ini ya Bapa. Karena Engkau layak disembah, karena Engkau layak didirikan ya Tuhan. Engkau Raja kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus.
ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Haleluya, Engkau Raja kami ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami jadikan hati kami ini ya Tuhan menjadi kediaman-Mu ya Bapa. Haleluya. Kami serahkan hati kami ini ya Bapa untuk milik-Mu ya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Inilah kami Bapa. Kami serahkan hati kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Hati kami ini milik-Mu Yesus. Haleluya. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. haleluya. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Katakan ku jadikan. Ku jadikan
masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Inilah kami ya Tuhan, ingin masuk hadirat-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami masuk Haleluya. hadirat-Mu Tuhan, Haleluya. di dalam kediaman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan Rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Sekali lagi kita katakan masuk hadirat-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, kuasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi kita katakan masuk. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Katakan di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Katakan Yesus. Yesus,
berikan kami keinginan itu. Hanya untuk Bapa, kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Berikan kami keinginan untuk menyembah. Berikan kami roh yang menyembah-Mu Tuhan. Saudara, mari kita angkat tangan kita ke Tuhan, pada Tuhan. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu, sembah Dia. Jangan malu mengangkat tangan. Angkat tanganmu, maka hatimu akan terbuka. Karena kalau hati kamu tidak terbuka, Roh Kudus tidak dapat menyentuh hati kamu. Biar hati kamu tersentuh. Hanya untuk menyembah-Mu. Serukan Yesus, kusembahkan Yesus, kusembahkan, sujud. Bapa, selidik hati kami, periksa hati kami, Roh. Karena dari hati kamilah kehidupan berasal. Dari hati kamilah berkat bermula. Dari hati kamilah pemulihan terjadi. Dari hati kamilah kesembuhan bermula. Roh Kudus, berikan kami, jamah hati kami. Kami mau menyembah-Mu. Itulah keinginan hati kami. Hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, kusembahkan, sujud.
Bapa, lihat tangan kami yang terangkat. Biarlah hadirat-Mu mengalir melalui tangan yang diangkat. Biarlah hadirat-Mu mengalir melalui tangan yang diangkat. Kami percaya hanya hadirat Tuhan yang memberikan kelepasan. Hanya hadirat Tuhan yang memberikan kesembuhan. Apabila hadirat-Mu menyentuh hati kami, apabila hadirat-Mu menjangkau hati kami, apabila hadirat-Mu menangkap hati kami, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi, terobosan terjadi, kegelapan meninggalkan kami. Raka baba borobo ciki. Bapa, kami percaya, kami angkat tangan kami. Roh Kudus jamah hati kami, jamah hati kami. Biarlah melalui hati kami Engkau menjamah tulang-tulang kami, Engkau menjamah aliran darah kami, Engkau menjamah pinggang dan bahu kami, Engkau menjamah peranakan dan pikiran kami, Tuhan. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus. Apa kami tahu Engkau telah berfirman, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah permulaannya kehidupan. Dari situlah terpancarnya kehidupan. Dari situlah permulaannya terobosan, pemulihan dan kejayaan. Dari situlah mulainya roh doa. Dari situlah mulainya roh penyembahan. Jangan tutup hati kamu, buka hati kamu. Roh Kudus hanya berurusan dengan hati, bukan dengan daging. Tapi kamu harus berurusan dengan daging kamu. Keinginan daging kamu, kamu yang harus mengurusnya. Tetapi dengan membuka hati, Tuhan akan singkirkan keinginan daging itu. Dengan membuka hati, Tuhan akan membantu kamu, memberikan kamu kuasa untuk berkata tidak kepada keinginan daging oleh Roh Kudus. Ingat saudara, tubuh kamu dan tubuh saya adalah bait Roh Kudus, adalah bait Allah. Roh Allah bersemayam di sana. Roh Allah memberita dari sana. Roh Allah membimbing dari sana. Roh Allah mengajar dari sana. Bahkan Roh Allah menegur dari hati kamu. Haleluya. Betapa pentingnya hati kamu di hadapan Tuhan. Walaupun kamu sudah jadi Kristen dari lahir, kalau kamu tetap menutup hati kamu, kamu tidak akan pernah mengenal Yesus. Tidak akan. Hanya Roh Kuduslah transport yang Roh Kudus berikan untuk mengangkat kamu ke surga. Berikan tempat kepada Roh Kudus di hati kamu. Jadikan dia Raja damai di hati kamu. Haleluya. Haleluya. Memang dia Raja damai. Tapi biarlah kedamaiannya manifestasi di hati kamu. Ikutkan doa saya, saudara. Bapa, aku buka hatiku. Roh Kudus masuk. Berkuasalah dalam hatiku. Roh Kudus ajarkan aku, ingatkan aku, tegurlah aku, selidiklah aku, pisahkan aku dari keinginan-keinginan daging dan dunia. Berfirman, aku percaya, aku mau. Kuasa firman-Mu, aku yakin pasti melepaskan aku dari apapun yang mengikat dan memperhamba aku. Kuasa firman-Mu Tuhan di dalam hatiku adalah terang yang memisahkan aku dari gelap. Terima kasih, Pak. Dalam nama Yesus.
Amin. Amin. Saya jemput kamu duduk dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan duduk, kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih. Tim Tuhan berkati. Haleluya. 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 Apa? Ambil mic. Taruh bawah. Biasa. Mic-nya taruh bawah. Haleluya. Shalom saudara. Selamat pagi. Selamat datang kepada Pransliana yang baru balik dari Afrika pula. Dari Sabah ya ingatnya Afrika. Haleluya. Ya, shalom. Ada kesaksian yang luar biasa dari saudara kita Bro Joseph ya. Saya bagi Bro Joseph masa bersaksi. Oke ya, udah siap ya Bro ya. Mungkin saya bagi Bro Joseph 10 menit ya. Saya persilakan Bro, Tuhan berkati kamu. Beri tepukan untuk Tuhan Yesus. Biar nama Yesus dimuliakan oleh kesaksian ini. Halo, shalom dan selamat pagi. Pagi. Sukacita saya maklumkan pada pagi ini kita sehat. Puji Tuhan, itu adalah anugerah Tuhan. Saya menceritakan sedikit kesaksian saya minggu lepas, yaitu pada 19 hari bulan, yaitu 19 April. Okay. Untuk makluman jemaat semua, pada bulan lepas saya ada demam darah dekat Dewan Seberguna Kem Terendak lah. Dalam Kem Terendak dekat sebulan lebih kot macam tu. So masa demam darah tu biasa, sebab saya dah demam darah ada sebanyak 15 kali dah. Banyak kali dah demam darah. So masa saya demam darah tu, hospital unit tabung darah tu dia dah bawa lah darah saya sampel ke unit tabung darah Melaka. So segala ujian apa-apa ujian tu dia hantar ke hospital SKL. So pada sebelum pada 15 hari bulan, hospital Melaka ada telefon saya. Okey, dia telefon, okey Joseph, dia kata, boleh tak awak datang unit tabung darah pada 15 hari bulan, iaitu pada hari Jumaat. Saya minta maaf doktor, saya tanya dia sebab apa saya dah kena datang ke hospital Melaka. Darah awak ada masalah, dia kata. So saya dah fikir dah. Memang saya tahu dah fikir semada mesti ada something wrong pada darah saya lah. So masa tu saya berdoa, apakah ini Tuhan. Saya beritahu dia, saya sandar kepada Tuhan. Dan 19 hari bulan saya bagi tahu Hospital Melaka saya akan datang pada pukul 2 sebab pagi saya sibuk. So 19 petang iaitu pukul 2 saya datang Hospital Melaka. Selepas saya buat saringan, saya masuk unit tabung darah. Lepas tu saya jumpa doktor. Sebelum saya jumpa tu saya jumpa kawan sahabat saya lah. Ada seorang India, dia kata, saya tanya dia apa masalah. Adalah masalah, saya pun tak tahu, dia kata. So dia pun orang pertama lah masuk jumpa doktor. Lepas tu saya pun orang yang kedua. So masa saya jumpa doktor Cina tu, Joseph, dia kata dengan saya ada apa masalah doktor, saya kata ada. You ada baca tak concern dekat kita sebelum kita demam darah, dia ada pernah melakukan seks melebihi daripada 2 orang partner, ataupun telah pernah buat blood transfusion ataupun buat pembedahan. So saya kata saya tak pernah pun masuk hospital, saya kata dia. Tak pernah buat pembedahan dan tak pernah macam ni.
you punya darah ni ada ni dia kata ada virus yang kotor dia kata saya. Saya tanya dia, SAB ke doktor? Saya boleh cakap macam tu kan. Dia say, bukan dia kata. Ini lebih kepada serologi. So dia kata hepatitis B. Okey, untuk maklumat jemaat semua, hepatitis B ni adalah penyakit yang dibawa oleh ni disebabkan oleh STD lah, iaitu melalui hubungan seks rambang melalui berbagai pasangan. Itu dia. Saya tanya doktor tu, ya betul ke doktor? Saya kata, betul, you punya ni ada lebih kepada hepatitis B. Dia beritahu saya macam tu. Saya dah dalam hati saya dah berdoa dah. Tuhan, darah Yesus. Saya cakap macam tu lah, darah Yesus, sucikan, darah Yesus. Cuma macam tu lah. Okey Joseph, saya beritahu dia, nanti you balik dalam masa 3 bulan ni, you jangan bersama dengan isteri. Selama 3 bulan, pada hari itu 19 bulan 4 sehinggalah 1987. Tak habis lagi. Okey, tak habis lagi 19 hingga 1987. So, lepas ni Joseph dia kata kita akan ambil darah you untuk confirm balik kau punya ni sama ada betul ada hepatitis B ataupun ada you punya darah ada tercemar, dia kata saya. Okey, doktor, saya beritahu macam tu. Sebab doktor Cina kan. Lepas tu so masa saya keluar, sedah saya jumpa doktor tu, saya keluar. Lepas tu sister tu memang kenal saya, sister Zainul. Zainul. Dia bagi tahu saya, Joseph, kita ada ambil darah sikit, dia kata. Okey, saya tahu sister. Saya pun tak jangka kita punya ni ada hepatitis B. Tak apa, nanti kita confirm balik, dia kata. Saya ambil darah, masa dia ambil darah tu saya berdoa dah. Darah Yesus, sucikan, darah Yesus. Saya cakap macam tu, darah Yesus, tolak dalam nama Yesus. Saya cakap macam tu. Tapi masa saya habis saya ambil darah, saya balik, saya tak cakap dengan isteri. Sampai sekarang saya tak cakap dengan isteri saya. Sampai sekarang saya tak cakap. Saya balik-balik mandi, berdoa. Saya pergi naik bilik atas, saya berdoa. Saya berdoa kepada Tuhan, sebab apakah ini Tuhan saya. Untuk melawan jemaat, kalau kita kena hepatitis B ni memang sengsara lah. Mata kuning, perut kembung, nyawa-nyawa ikan. Okay, macam orang kena HIV, kalau kena betul-betul. Okay, saya dah berdoa dah, apakah ini Tuhan. Kedah ke umur saya pendek, saya cakap macam tu lah. Saya fikir macam tu lah. Tapi itulah, pada semalam, masa saya Jumaat, isteri saya tahu, saya ambil katak dekat Payah Mengkuang. Lepas tu hostel Melaka telefon, Joseph, dia kata. Saya tengok, memang tahu sebab Kak Zenon tu dia ambil nombor telefon saya. Joseph, you punya darah is okay, dia kata, free. Tak ada apa-apa. Sekarang ni you bebas, dia kata dengan saya. Lepas saya kata, puji Tuhan. Haleluya. Apa dia kata, puji Tuhan, sister. Saya cakap macam tu lah. Dengan you punya darah, tak ada apa-apa, free, dia kata. Tak ada hepatitis B. Alamak. Saya bercakap, Tuhan, terima kasih Tuhan. Saya cakap macam tu ya. Saya beritahu, Tuhan, terima kasih. Sebab sebelum tu saya berdoa pada malam tu saya tak boleh nak tidur. Hari pertama tu memang saya tak boleh tidur. Saya sampai pukul 3 saya renungkan firman Tuhan. Tapi dalam firman Tuhan saya terbaca dalam Penkubah bab 7 ayat 14. Bab hari malang pun hari yang dijadikan Tuhan, bukan hari mujur saja. Sebab saya ingat ayat firman Tuhan, hari malang pun hari Tuhan Allah yang bagi, bukan hari mujur, hari bahagia kita saja. Sebab hari malam pun ada Tuhan bagi kepada kita. Okey, lepas tu saya ada terbaca dalam satu Amsal yang mengatakan mulut yang bijak adalah memberi kesembuhan. Tu ya saya. Saya pegang ayat tu, mulut yang bijak memberi kesembuhan. Saya klaim dengan nama Tuhan bahawa mulut yang bijak saya boleh sembuh. Saya cakap macam tu. Saya berdoa sampailah pukul 3, sampailah saya tertidur. Pagi tu dahlah saya dengan anak saya demam. Memang macam-macam masalah. Saya sandar kepada Tuhan. Tak puji Tuhan, semuanya telah bebas daripada segala penyakit dan anak saya pun dah sembuh. Puji Tuhan. Itu saja pastor. Okey. Saudara, ingat poin-poin yang dilakukan oleh saudara kita Bro Joseph ketika dia mendengar berita dia sakit pertama kali, dia kata, oh darah Yesus, saya tolak.
Oh, darah Yesus, saya menolak penyakit ini. Dalam hati dia berkata seperti itu. Ya, menurut dia yang dia saksikan di rumah Matthew waktu KTB itu, bukan di hospital itu aja dia berkata seperti itu, di perjalanan, di rumah, ya dalam hati dia tidak mau Tuhan. Oh, saya tidak mau Tuhan, saya tolak ini Tuhan, saya tolak ini Tuhan, saya tolak darah Yesus, saya tolak. Dan ini adalah suatu tindakan orang beriman, ya, respon orang beriman. Kita harus percaya seperti itu. Cuman bukanlah senang untuk berkata, oh tidak Tuhan, saya menolak dengan darah Yesus. Bukanlah senang berkata seperti itu. Ya, biasanya ketika kita berkata aku tolak dalam darah Yesus, biasanya di dalam pikiran kamu ada perkataan lain. Ah, kamu nih macamlah orang kudus, macamlah orang suci, macamlah orang alim. Perkataan kamu tidaklah didengar Tuhan. Ada pikiran-pikiran seperti itu yang melawan apa yang kamu katakan dalam hati kamu. Hati kamu berkata, oh tidak Tuhan, saya menolak. Pikiran kamu kata, oh tidak mungkin kamu dapat menolak. Ini memang sudah confirm, kata dokter, itu dalam pikiran. Ya, tetapi teruskan hati kita berkata seperti itu. Tetapi tidak mudah kalau hati kita nak menolak apa yang telah diputuskan oleh dokter. Memang sudah confirm oleh pemeriksaan, ya, di dalam lab dekat hospital itu. Confirm penyakit ini. Maksudnya tanda-tanda, ya. Tapi ini keluar daripada lab hasil pemeriksaan pakar di sana. Tidak ada orang yang dapat tenang kalau dapat berita seperti ini. Semua orang pasti akan ada rasa takut dan risau. Cuman disinilah peranan hati kamu diperlukan. Disinilah peranan hati kamu harus bertindak untuk berkata tidak dan menolak daripada apa yang dikatakan dokter itu. Dan kebetulan malam itu dekat KTB saya sharingkan firman Tuhan yang berkaitan, padahal saya tidak tahu dia akan bersaksi malam itu, saya tidak tahu. Ya, gimana kesaksiannya saya tidak tahu. Tetapi firman Tuhannya sangat mengena dan ngam dengan apa yang dialami oleh Bro Joseph. Itu sebab saya antar itu recording sharing firman Tuhan malam itu dalam grup, ya. Jadi saya mendorong kamu dengarkan firman itu. Kalau kamu mau diberkati, dengarkan. Oh pastor, saya tak dengar firman Tuhan dari dulu, saya sudah ada uang diberkati. Maksud saya bukan berkat uang itu saja, saudara. Berkat Tuhan itu berkat yang penuh, sepenuhnya. Ya, bukan berkat luaran tapi dalaman dan luaran. Dalaman dalam jiwa berkati, dalam hati kamu diberkati, secara luaran pun kamu diberkati. Amin. Kita lihat Mazmur 32. Ya, firman Tuhan hari ini Mazmur 32. Saya ambil daripada ayat 1 dan ayat 2, tetapi kamu boleh menuliskan dan membacanya kembali di rumah ayat 1 hingga 11. Mazmur 32. Ya, lagu-lagu yang dipilih oleh Selina hari ini lagu yang menyentuh tentang hati. Di hati inilah rumahmu. Ada kaitan dengan firman Tuhan hari ini. Ya, saya tidak menentukan lagu apa yang harus disampaikan oleh Selina, dia sendiri memilihnya. Dan ini pimpinan Roh Kudus. Mazmur 32 ayat 1 dan 2 dulu kita baca. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Wah, bagus ya. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Amin, saudara. Saudara, ayat ini menceritakan bahwa kebahagiaan itu bukan milik kepunyaan orang kaya. Kebahagiaan itu adalah milik kepunyaan orang yang diampuni oleh Tuhan, yang dosanya ditutupi oleh Tuhan, yang dosanya tidak dikira, tidak diambil kira oleh Tuhan. Karena kalau kita berbicara tentang kebahagiaan, kita berkata tentang hati kita sebenarnya. Karena yang berbahagia itu kan hati kita. Kebahagiaan, nyanyian, ketenangan, kedamaian, sukacita itu kan hati.
Amin. Hati. Jadi apa yang saya mau sharingkan hari ini, bahwa kesembuhan itu mulanya dari hati. Pemulihan itu mulanya dari hati. Ya, jadi kita akan merenungkan tentang pemulihan itu mulai dari hati kamu. Hati kamulah yang akan menuntun kamu kepada pemulihan atau kepada masalah yang bertambah besar. Seperti yang pernah saya katakan, hati kita adalah roh kita. Roh kita itulah manusiawi kita. Dan dialah yang Kristen. Badan kita cuma ikut aja. Badan kita ikut saja. Ya, roh kita bawa badan kita kemana? Roh kita itu, hati kita itulah yang Kristen. Dialah yang mengenal Yesus. Dialah yang berhubungan dengan Roh Kudus. Dialah yang mendengarkan suara Roh Kudus. Dialah yang menyimpan firman Tuhan. Dialah yang membawa jiwa kamu kepada pengetahuan tentang Tuhan. Dan dialah yang guide kamu. Ya, seperti kompas menuntun langkah kamu. Roh Kudus itu, hati kamu itu, hati kamu. Jadi yang berhubungan dengan Roh Kudus adalah hati kita. Hati kita. Jadi di sini dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak diperhitungkan, saudara. Jadi kalau kita berpikir kita tidak perlu Tuhan untuk bahagia, itu salah. Kita tidak perlu Yesus untuk bahagia, salah. Kamu tidak boleh berbahagia secara manusiawi dan rohani tanpa Yesus. Banyak orang yang berbahagia secara jasmani karena kekayaan, karena keuangan, karena harta benda, dia berbahagia secara jasmani. Tetapi secara rohani, secara jiwa, dia stres, tidak boleh tidur. Dia stres, hilang selera makan. Makanan terhidang di meja makan, tetapi selera makan tiada. Dia berbaring di katil yang empuk dan tebal, tetapi tidak boleh tidur. Jadi kita memerlukan apa yang Yesus katakan pagi hari ini. Ya, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang diampuni, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, yang dosanya ditutupi oleh Tuhan. Jadi ini boleh saya katakan sebuah janji yang Tuhan berikan kepada orang percaya. Tuhan berjanji, berbahagialah orang yang dosanya ditutupi. Maksudnya kalau dosamu ditutupi, kamu akan berbahagia. Aku menjanjikan kebahagiaan untuk kamu. Apabila dosa kamu tidak diambil kira lagi, tidak diperhitungkan lagi, dan ditutupi. Jadi ada satu perjanjian antara kita dengan Tuhan. Ada satu perjanjian yang Tuhan izinkan kamu ambil, kamu setuju. Ya, Tuhan memberikan perjanjian ini, kamu ambil dan kamu setuju. Ya Tuhan, aku ambil perjanjian ini, aku percaya perjanjian ini, aku pegang perjanjian ini. Kalau aku mengampuni, aku diampuni. Itu kata Tuhan, aku percaya Tuhan. Aku mau Tuhan. Ya, dalam Lukas bab 6 ya Saudara, dalam Lukas bab 6 ayat 37, di situ dikatakan, janganlah kamu menghakimi, maka kamu tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, maka kamu tidak akan dihukum. Ampunilah, kamu akan diampuni. Dan ini adalah sebuah perjanjian yang Tuhan berikan kepada semua orang percaya. Semua pengikut Yesus menerima perjanjian ini. Cuma perjanjian ini akan menjadi kenyataan, menjadi realisasi, menjadi kuasa dalam kehidupan orang-orang percaya apabila kamu setuju dan bertindak sesuai dengan apa yang dikatakan. Kalau kamu bertahan untuk menghakimi orang terus, kamu akan terus dihakimi oleh si iblis, bukan Tuhan. Kalau kamu bertahan untuk
menghukum orang terus, kamu pun akan tetap dihukum oleh iblis. Kalau kamu bertahan tidak mau mengampuni orang, tetap berkata aku tidak bersalah, dia yang bersalah. Kesalahanku kecil, dia yang besar. Bukan aku yang mula, dia yang mula. Kalau kita berdebat seperti ini, kamu berdebat dengan Roh Kudus, kamu berdebat dengan firman Tuhan, kamu melawan perjanjian yang Tuhan mau berikan kepada kamu. Itu maksudnya kamu tidak setuju dengan perjanjian itu. Selama di dalam pikiran kamu, hati kamu ada perdebatan seperti ini, kamu menolak Tuhan mengikat diri kamu dengan janji ini. Kamu menolak firman ini. Kalau dalam hati kamu ada perdebatan, Tuhan bukan aku yang salah, bukan aku yang mulai. Oh, dosaku kecil, dia yang besar. Aku cuma menampar dia sekali, dia tampar aku 2 kali, dia tendang saya, dia ludahi saya. Banyak kali Tuhan. Jadi dia yang lebih banyak. Saudara, hal mengampuni ini tidak mengira siapa yang bersalah. Baik kita pihak orang yang benar ataupun kita pihak orang yang bersalah, marilah kita berlomba-lomba mendahului untuk menyalami seseorang, untuk mengampuni seseorang maksudnya. Amin, saudara. Tuhan katakan kamu akan diampuni. Ini boleh juga dikatakan satu perintah dari Tuhan. Ampunilah, kamu akan diampuni. Jadi saudara, mari kita baca dulu satu lagi ayat dalam Mazmur ini. Ayat 3. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Saya mau baca satu ayat lagi, Yeremia 5. Kita lihat Yeremia 5 ayat 25. Yeremia 5 ayat 25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Saudara, tajuk firman Tuhan kita hari ini adalah pemulihan bermula dari hati kamu. Kesembuhan bermula dari hati kamu. Kejayaan bermula dari hati kamu. Kemenangan bermula dari hati kamu. Jadi kalau kamu ingin kebahagiaan, kamu ingin kejayaan, kamu ingin kebebasan dari roh jahat, kamu ingin kesembuhan, itu mulanya dari hati kamu. Seolah-olah keputusan kamu yang menentukan kamu dapat atau tidak apa yang kamu inginkan. Jadi pilihan hati kamu. Dalam ayat 3 dikatakan, selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi kering, dia katakan. Selama aku berdiam diri, tanganmu Tuhan menekan aku dengan berat, dikatakan. Selama berdiam diri maksudnya apa? Selama kamu berdiam, kamu tidak menganggap kamu bersalah. Kamu tidak menganggap kamu berdosa. Kamu berpikiran seperti yang saya bagi contoh tadi. Oh, bukan aku yang salah Tuhan. Oh, aku punya kecil Tuhan. Bukan aku yang mula Tuhan. Tetapi apa yang kita perdebatkan dalam hati kita, kita bukan saja tidak bersetuju kepada perjanjian yang Tuhan mau buat untuk memberkati kita. Kita bukan saja menolak firman yang Tuhan inginkan untuk memberkati kita. Kan tujuan firman Lukas 6:37 tadi kan untuk berkat, saudara. Apa dikatakan? Kalau kamu tidak menghakimi, kamu tidak dihakimi, kan berkat itu. Kalau kamu tidak menghukum, kamu tidak dihukum, kan itu berkat. Kalau kamu mengampuni, kamu diampuni, kan itu berkat, saudara. Jadi Tuhan mau memberkati kamu, tetapi Tuhan mau respon kamu untuk setuju dan bertindak untuk hati kamu sesuai dengan firman.
Jadi kalau kita asik berdebat, Tuhan bukan aku punya kecil, bukan aku yang mulai, dia yang mulai, bukan aku yang salah, dia yang salah. Kalau kamu berdebat, kamu bukan saja menolak firman, kamu bukan saja tidak mau bersetuju untuk mengikatkan diri kamu demi berkat kamu kepada firman Tuhan, tetapi kamu juga menghalang yang baik untuk diri kamu. Tadi Yeremia 5 ayat 25 tadi. Menghalang kebaikan kamu sendiri. Ya, menghalang kebaikan kamu sendiri. Yeremia 5 ayat 25 tadi. Ya, kesalahanmu yang menghalang, dosamu yang menghambat. Jadi Tuhan tidak pernah mau menghalang untuk memberkati kita. Ya. Jadi ketika kita mengalami banyak cabaran dalam iman kita, bukan Tuhan yang menghambat. Bukan orang sekeliling kamu yang menghambat. Bukan musuh-musuh kamu yang menghambat. Bukan mereka di luar sana yang menghalang berkat kamu atau kesembuhan kamu, bukan. Ya, Tuhan mau kita periksa diri kita. Apa yang menghambat? Apa yang menghalang? Periksa diri kamu. Periksa hati kamu. Karena Tuhan berjanji, berbahagialah orang yang diampuni dosa. Berbahagialah orang yang ditutupi pelanggarannya. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Dan yang keempat, berbahagialah orang yang tidak berjiwa penipu. Itu Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Berjiwa penipu ini saudara, kita menipu diri kita sendiri. Wah, aku tidak berdosa. Kita lupa, Tuhan Maha Tahu. Tuhan Maha Tahu. Ya, Tuhan Maha Tahu. Itu. Ya. Kita lihat Yohanes 20 ayat 23. Selama aku berdiam diri, tadi dikatakannya, tulang-tulangku menjadi lesu, aku mengeluh sepanjang hari. Karena kalau dalam hidup kita banyak mengeluh sepanjang hari. Lebih baik kita periksa hati kita. Kita tanya apa sebabnya keluhan ini tidak berakhir dari hidup saya. Kita cari apa sebabnya. Ya, tidak sepatutnya kita hidup dipenuhi dengan keluhan-keluhan sepanjang hari. Ya. Itu ayat 3 dan ayat 4 ini menceritakan Tuhan yang menekan kamu. Tuhan izinkan kamu mendapat tekanan. Tuhan izinkan kamu mendapat penyakit. Tuhan izinkan kamu mendapat masalah. Tuhan izinkan roh jahat datang untuk menghukum kamu, menghakimi kamu. Kenapa? Karena kamu berdiam diri. Karena kamu berjiwa penipu. Karena kamu merasa dosa kamu kecil. Atau kamu menganggap tidak bersalah Tuhan saya. Yohanes tadi, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jika kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara, ini kuasa yang Tuhan berikan. Ya. Ini kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita yakin, kita percaya, kita anak Tuhan, kita mencintai Tuhan, kita takut akan Tuhan. Terang Tuhan dan hadirat Tuhan dekat dan menyertai kita. Ketika orang itu datang kepada kamu minta maaf, mengakui kesalahannya, kamu boleh kata dosa kamu diampuni. Kamu boleh kata seperti itu. Dosa kamu diampuni. Kenapa kita mempunyai otoritas dan kuasa untuk berkata seperti ini? Karena kita tidak pernah menyimpan dendam untuk tidak mengampuni orang. Kita tidak pernah menyimpan kesalahan orang lain. Kita jenis orang yang cepat mengampuni, cepat melepaskan, cepat melupakan. Jadilah jenis orang yang seperti ini. Kamu akan mempunyai kuasa untuk berkata kepada musuh kamu, dosa kamu diampuni. Ya. Saudara, mari kita lihat ayat 5. Dosaku kuberitahukan kepadamu.
kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saudara, ayat 5 ini petunjuk yang diberikan Raja Daud di sini bahwa pengakuan dosa itu penting. Pengakuan dosa itu sama dengan pertobatan. Ya, pengakuan dosa, pertobatan ini adalah penting. Sebab di sini dikatakan, dosaku kuberitahukan, kesalahanku tidak kusembunyikan, pelanggaran-pelanggaranku kuakui di hadapanmu, ya Tuhan, dikatakan. Jadi, saudara, sekecil apapun dosa kamu, dosa kita, tidak dibezakan oleh Tuhan. Ya, kesalahan, kejahatan, pelanggaran-pelanggaran, sekecil apapun, ya, sekecil apapun, kita harus ceritakan kepada Tuhan. Kita harus keluarkan dari hati kita. Kita harus katakan, Tuhan, ini kesalahanku, ini pelanggaranku, ini kejahatanku. Tujuannya untuk apa, saudara? Untuk kepentingan dan kebaikan kamu sendiri. Amin, saudara. Untuk kamu sendiri, untuk pemulihan kamu sendiri, untuk berkat kamu sendiri, untuk kesembuhan kamu sendiri, untuk kebahagiaan kamu sendiri. Jadi kalau kamu tidak membuka mulut mengatakan, Tuhan, ini dosaku, ini kesalahanku, ini pelanggaranku, ini maksudnya kamu tidak mau minta pengampunan dari Tuhan. Ini maksudnya kamu tidak mau diampunkan. Ini bermaksud kamu menutup, ya, kamu menutup pintu kesembuhan untuk kamu, pintu berkat untuk kamu. Atau juga maksudnya kamu membuka pintu untuk roh jahat terus datang mengacau dan mengganggu kamu. Ingat, roh jahat itu pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Mari kita lihat kitab 1 dari Perjanjian Lama, Kejadian. Keluaran bab 6. Keluaran bab 6. Ya, Keluaran bab 1 ayat Keluaran bab 1 ayat 12. Ya, Keluaran bab 1 ayat 12. Tapi kamu boleh baca keseluruhan ayat itu ya, Keluaran bab 1 ayat 12. Oke. Makin tertindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Ya. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Saudara, ayat ini menceritakan tentang pada suatu hari Yusuf di tanah Mesir. Ya, Yusuf ini orang Ibrani, tapi dia tinggal di Mesir. Dan dia diangkat menjadi penguasa di Mesir. Karena Yusuf ini penguasa, maka semua orang-orang keluarga Yusuf, anak-anak Yusuf, ayah Yusuf, abang-abang Yusuf, semuanya diberkati Tuhan di tanah Mesir itu. Sehinggalah Yusuf mati, abang-abangnya mati, ayahnya mati, dan nama Yusuf hilang daripada dikenal di Mesir. Raja yang baru yang memerintah Mesir itu tidak mengenal siapa Yusuf. Yusuf mati. Jadi raja yang baru ini berkata, kita lihat orang Ibrani bangsa Israel ini semakin bertambah banyak. Dan mereka akan berbahaya untuk kita. Mereka akan menyerang kita. Mereka akan mengalahkan kita. Mari kita bertindak bijaksana untuk melawan mereka, dikatakan.
Akhirnya raja ini menambah pekerjaan, menambah beban, menambah tanggung jawab kepada orang Mesir, kepada orang Ibrani ini. Orang Ibrani, orang Israel, ya. Pada orang Ibrani ini. Tetapi di situ dikatakan, makin ditindas, makin bertambah banyak mereka dan berkembang mereka. Saudara, Fir'aun mengingat, kalau mereka ditindas, mereka akan hancur. Mereka akan berkurang, mereka akan binasa, mereka akan stres dan mati dan bunuh diri. Tetapi pemikiran Fir'aun ini salah, saudara. Yang memberkati orang Ibrani di Mesir bukan Yusuf. Yusuf itu hanyalah alat yang digunakan oleh Tuhan. Tapi bukan Yusuf yang memberkati orang Ibrani. Orang Ibrani, orang Mesir ini diberkati karena mereka bangsa pilihan. Mereka diberkati karena mereka telah menerima janji. Ada janji yang mengikat antara Abraham dengan Tuhan. Dan janji yang mengikat Tuhan antara Tuhan dengan Abraham juga mengikat keturunan Abraham. Jadi anak-anak Abraham, cucu-cucu Abraham, cicit-cicit Abraham, semuanya diikat dengan janji untuk menerima berkat dari Tuhan. Jadi walaupun mereka ditindas, karena ada janji yang mengikat mereka, penindasan itu tidak membawa maut kepada mereka. Selama mereka membiarkan diri diikat dengan janji, bersatu dengan janji, berdiri kepada janji Tuhan, mereka tetap akan maju ke hadapan. Penindasan itu tidak mematikan mereka. Penindasan itu tidak membinasakan mereka. Jadi saudara, apa yang saya mau katakan di sini adalah perjanjian yang Tuhan berikan kepada kamu, haruslah kamu terima, ambil perjanjian itu, relakan diri kamu diikat oleh perjanjian itu. Biarkan diri kamu dikuasai oleh perjanjian itu. Nah, dalam konteks ini perjanjiannya apa? Ampunilah, kamu akan diampuni. Janganlah kamu menghakimi, kamu tidak akan dihakimi. Janganlah kamu menghukum, kamu tidak akan dihukum. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Jadi saudara, Tuhan mau kita ambil perkataan Tuhan ini. Tuhan berjanji kepada kamu hari ini. Kamu akan berbahagia kalau kamu mau mengampuni orang lain. Kalau kamu tidak menghukum orang lain. Kalau kamu tidak menghakimi orang lain ataupun saudara kamu sendiri. Aku berjanji akan memberkati kamu, kata Tuhan. Aku berjanji akan mengambil penyakit dari kamu. Aku akan melepaskan tanganku dan tidak akan menekan kamu lagi, kata Tuhan. Saudara, kalau kita membiarkan diri kita diikat dengan janji Tuhan, walaupun ada tekanan-tekanan musuh datang, dia tidak akan menghancurkan kamu. Dia tidak akan membinasakan kamu. Dia tidak akan membunuh kamu. Karena perjanjian dari Tuhan yang kamu biarkan mengikat hati kamu, mengikat jiwa kamu, itu adalah perlindungan. Itu adalah pemeliharaan dari Tuhan. Ya, saudara, kalau kita maukan kebahagiaan, kita harus mulai. Kita harus mulai. Coba kita lihat ayat terakhir dalam Mazmur itu. Ayat 10. Ayat 10. Mazmur 32. Banyak kesakitan diderita orang fasik. Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Inilah sepatutnya orang percaya hidup. Sepatutnya orang percaya itu dikelilingi dengan kasih Tuhan. Sepatutnya orang percaya itu dikelilingi dengan terang Tuhan. Dikelilingi dengan keamanan dan damai dari Tuhan. Itu sepatutnya.
Maksudnya itulah yang ditentukan oleh Tuhan untuk orang percaya, ditetapkan oleh Tuhan untuk kamu anak-anak Tuhan. Jadi kalau ada anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang tidak dikelilingi oleh kasih setia Tuhan, yang tidak mendapatkan damai dan sukacita dari Tuhan, itu puncanya karena kamu tidak membuka hati untuk mengampuni orang lain. Amin, saudara. Itu puncanya, sebabnya kamu biarkan menutup dosa kamu. Kamu sembunyikan pelanggaran kamu. Saudara, jangan kita berjiwa penipu di hadapan Tuhan. Dia Tuhan yang Maha Tahu. Apapun yang kamu sembunyikan, Dia tahu. Dia tahu. Ayat terakhir itu dikatakan, banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan kasih setia Tuhan. Tuhan mau mengelilingi orang-orang percaya dengan kasih setianya. Berikan diri kamu diampuni oleh Tuhan, supaya kasih setia Tuhan menyertai kamu. Mulai memberikan pengampunan kepada orang lain. Cari orang yang menyimpan dendam kepada kamu, cari dia. Atau WhatsApp kepada dia kalau kamu tidak dapat cari dia. WhatsApp kepada dia. Katakan dengan jujur, katakan dengan ikhlas. Ya, aku ini kesilapanku, ini kesalahanku, ampunkan aku. Aku pun mengampuni kamu, katakan seperti itu. Kamu harus lakukan itu demi diri kamu sendiri. Bukan demi orang itu, demi diri kamu sendiri. Amin, saudara. Lakukan itu. Jangan simpan dalam hati kamu. Kalau kamu ada simpan-simpan, itulah yang dikatakan kepahitan. Menyimpan akar kepahitan. Kalau kamu menyimpan dendam, menyimpan dosa orang lain, kesalahan orang lain, kamu menyimpan akar kepahitan. Kalau kamu ada akar kepahitan, maka semua yang tumbuh, yang keluar dari akar itu pun pahit. Apa yang kamu buat hasilnya pahit. Apa yang kamu tabur tumbuhnya pahit. Pahit itu menyakitkan. Kenapa apa yang saya buat tidak ada hasil yang memuaskan, tidak ada hasil yang baik, tidak ada hasil yang membawa sukacita. Karena akarnya sudah di dalam, akar pahit. Saya ulangi, akar kepahitan itu maksudnya kita menyimpan kesalahan orang lain. Itulah akar kepahitan. Mempertahankan aku tidak bersalah. Mempertahankan kesalahanku kecil, dosaku kecil, itu kepahitan. Karena kamu menyimpannya. Menganggap diri kamu benar, kamu menyimpan kepahitan. Menyimpan kepahitan. Kamu bayangkan kalau kamu menyimpan benih biji dalam tanah, tentu lama-lama biji itu akan keluarkan akar, ya. Betul tak? Ya, benih itu akan keluarkan akar. Memang pada mulanya tidak ada akar. Pada mulanya cuma sebuah biji kebencian. Sebuah biji tidak mau mengampuni. Pada mulanya cuma sebuah biji saja. Itu pada mulanya. Tetapi karena biji itu sudah lama dalam hati manusia, biji itu berakar. Berakar. Kalau sudah berakar, susah nak dicabut. Tidak boleh dicabut secara paksa. Tanah itu harus rela untuk membiarkan akar itu terlepas dari tanah itu. Kamulah tanah itu. Jadi karena sudah lama dibiarkan, dia berakar, itulah yang dinamakan akar pahit. Yang kamu buat hasilnya pahit, yang kamu lakukan hasilnya pahit. Semua apa yang kamu peroleh kepahitan juga. Karena kamu telah menyimpan akar kepahitan. Itulah yang dikatakan apa yang kamu taburkan, itu yang kamu tuai. Saudara, Tuhan memberikan kita satu janji. Ya, janji Tuhan, satu garansi dari Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya,
yang ditutupi pelanggarannya, yang tidak diperhitungkan segala kesalahan-kesalahannya. Jadi kebahagiaan itu saudara, ada di tangan kita. Mulai dari kita sendiri. Jadi kalau kita mau kesembuhan, mau terobosan, mau kebahagiaan, mau kedamaian dan ketenangan, mulai dari hati. Saya kata hati kamu perlu terbuka. Buka hati kamu untuk Tuhan. Amin saudara. Buka hati kamu untuk Tuhan. Karena saudara, kalau hati kamu terbuka untuk Tuhan, firman yang kamu renungkan, firman yang kamu baca dan kamu renungkan, dia akan tinggal dalam hati kamu dan kamu percaya kepadanya. Dan ketika musuh datang, kamu boleh berkata seperti apa yang Bro Joseph saksikan tadi. Oh, aku menolak. Oleh darah Yesus, aku menolak. Kamu boleh mengatakan seperti itu. Karena hati kamu sudah bersih. Kamu tidak menyimpan kesalahan. Hati kamu sudah ready untuk percaya kepada firman. Hati kamu sudah ready untuk menjadi sumber kesembuhan. Hati kamu sudah ready untuk menjadi sumber kejayaan kamu sendiri. Hati kamu sudah ready untuk memutuskan hubungan kamu dengan roh jahat. Dari hati kamu mulai. Jadi periksa hati kita. Periksa hati kamu. Ampunkan semua orang. Jangan simpan. Ya. Kalau hari ini kamu teringat, mungkin abang kamu, mungkin kakak kamu, mungkin adik kamu, mungkin ayah kamu, dimanapun mereka berada, masih ada bekas dalam hati kamu. Bekas itu harus hilang dari kamu. WhatsApp dia. Atau telepon dia. Katakan, aku mengasihi kamu. Sudah lama aku mengampunkan kamu. Aku tidak mengingat-ingat lagi apapun kesilapan kamu dan perkataan kamu kepadaku, aku tidak ingat-ingat lagi. Dengan itu kamu memenangkan perjuangan kamu. Kamu pertandingan kamu. Saudara, dalam peperangan rohani, kalau kamu mengampuni dosa orang lain, kamu sudah memenangkan 50% dari peperangan itu. Sebelum kamu berdoa. Kalau kamu tidak pernah mengampuni, kamu berperang melawan penyakit, melawan roh jahat dengan berdoa puasa, kamu tidak akan menang. Tapi kalau kamu mulai dengan mengampuni orang lain, memberkati orang lain, kamu sudah memenangkan peperangan itu 50% sebelum berperang. Amin, saudara. Mari kita berdiri. Kita berdoa. Saudara, saya percaya tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi janganlah kita tinggalkan diri kita dengan berkata, aku tidak sempurna, aku orang berdosa, aku ini daging, aku masih tinggal dalam dunia. Oh Tuhan, Engkau pahamlah aku Tuhan. Jangan saudara. Itu pemikiran dan perkataan yang salah. Tuhan kata, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Sempurnalah kamu sebab aku sempurna, kata Tuhan. Berarti Tuhan mau membantu kamu untuk mencapai kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Amin. Tuhan memberikan kamu kemampuan, kebolehan, kesanggupan untuk menjadi kudus seperti yang Tuhan targetkan. Tuhan mampukan. Bagaimana Tuhan mampukan kamu mencapai kesempurnaan, mencapai kekudusan? Bagaimana Tuhan mampukannya? Yaitu apabila kamu tidak menutup hati kamu. Apabila kamu membuka hati kamu dengan cara mengampuni kesalahan orang lain, melupakan kesalahan orang lain. Dengan cara itulah Roh Kudus masuk dalam hati kamu. Dan Roh Kudus mulai membantu kamu dari dalam. Amin.
Saudara, saya tidak akan menyuruh kamu berdoa dengan bersuara, "Oh Tuhan, saya mengampuni ibu saya mengampuni ayah saya mengampuni kakak saya mengampuni suami saya mengampuni." Tidak perlu kamu bersuara, dalam hati kamu berdoa, Tuhan dengarkan kamu. Karena firman tadi berkata, yang berjiwa penipu. Tuhan tahu jiwa penipu atau tidak. Tuhan tahu. Karena Tuhan deal dengan hati kamu. Berurusan dengan hati kamu. Lepaskan, saudara. Ampunkan. Jangan bawa pulang. Ya, tinggalkan di hadapan Tuhan hari ini. Tinggalkan. Karena itulah, dari situlah mulanya terobosan dan kemenangan dan kejayaan dan kesembuhan yang kamu minta dari Tuhan. Situ mulanya. Saya ingat waktu pertama kali saya kenal Bro Joseph nih. Ya, pertama kali saya jadi gembala di CLE, saya kenal Bro Joseph. Malam-malam tuh dia datang hari Sabtu. Waktu dia datang, Jopendi ada di situ juga. Jopendi saksi, ngam Jopendi di belakang tuh ya. Jopendi saksi. Waktu Bro Joseph datang, itu saya rasa dia tidak datang ke Calvary lagi, saya rasa waktu itu. Waktu dia datang itu, dia muka dalam ketakutan. Suaranya mengandung ketakutan dan stres, cemas, sangat cemas suaranya. Waktu itu Bibi Randi belum pernah ke gereja lagi, saya pun belum kenal lagi. Dia datang jumpa saya bawa ke ruangan di CLE itu ada 2 ruangan, saya bawa ke ruangan yang satu lagi. Ada apa? Ceritakan bro, dengan tenang ceritakan. Pastor, saya ada sakit darah tinggi. Sudah lama pastor, saya tidak boleh tahan lagi pastor, dia katakan. Oke, saya counseling, dia singkat counseling dan saya berdoa. Waktu itu dia belum sanggup mengatakan kepada darah tinggi keluar daripada saya. Dulu belum sanggup. Selepas banyak mendengarkan firman dari pastor, dibimbing oleh pastor, digembalakan oleh pastor, diajar macam mana cara berdoa, cara mengambil hak kamu. Setelah dibimbing, dia mulai katakan, hepatitis B aku tolak kamu. Amin. Darah Yesus, aku tidak terima hepatitis B. Kamu akan boleh buat seperti itu, saudara. Kalau kamu memulainya dari hati yang mengampuni. Hati yang melepaskan orang lain. Karena semuanya, segala yang baik mulainya dari hati kamu. Untuk diri kamu dari hati kamu. Untuk orang lain hatinya sendiri. Jadi jangan jaga hati orang lain, jaga hati kamu. Jaga hati kamu sendiri. Jangan sibuk hati orang lain. Jangan sibuk dosa dia besar, dosaku kecil. Amin saudara. Komitmen untuk seperti ini. Janji Tuhan, aku menjadi anak Tuhan yang kudus dan sempurna. Aku mau mengambil perjanjian demi kebahagiaanku sendiri. Aku mau melepaskan orang lain dengan mengampuni dia. Aku tidak akan menghukum siapapun, aku tidak akan menghakimi siapapun, tidak akan mengutuk dan tidak akan menggosipi siapapun. Jangan bergosip. Gosip itu roh jahat. Amin. Gosip itu roh jahat. Haleluya. Haleluya. Maukah kamu berjanji saudara? Mengampuni supaya kamu diampuni. Memberkati supaya kamu diberkati. Amin. Angkat tangan kamu. Biar Tuhan melihat tangan kamu terangkat. Ya, angkat tangan kamu tinggi-tinggi saudara. Lebih seperti tangan saya ini angkat. Jangan malu. Jangan malu. Angkat bro. Angkat tinggi-tinggi. Tidak apa. Memang Tuhan, tujuan saya supaya hati kamu terbuka. Ya. Haleluya. Haleluya. Saudara, mungkin kita ada yang menerima mimpi yang baik dari Tuhan. Amin. Mungkin ada di antara kamu yang telah menerima nubuatan yang bagus untuk diri kamu. Tetapi apa nubuatan yang kamu pernah terima? Apa mimpi yang baik yang pernah kamu terima? Itu boleh tidak menjadi kalau hati kamu tidak ada pada posisi yang benar. Paling penting, posisikan hati kamu pada posisi yang benar.
Karena pemulihan kamu, kesembuhan kamu, kebahagiaan kamu, masa depan kamu, terobosan dalam hidup kamu, mulainya dari hati kamu sendiri. Ampunkan orang itu. Siapa dia? Ampunkan dia. Ampunkan dia. Apakah dia ayah kamu sendiri? Biasa lelaki ini memberontak melawan ayahnya, memberontak melawan ibunya. Jangan-jangan kamu tinggalkan Sarawak, datang ke Semenanjung karena kamu sudah gaduh dengan abang kamu. Oh, tidak ada hubungan antara aku dengan kamu lagi. Aku akan tinggalkan kampung ini selamanya. Jangan-jangan kamu udah berkata seperti itu. Aku tidak ada ayah lagi, jangan cari aku lagi, jangan WhatsApp aku lagi. Syukur kamu tidak ada handphone. Mungkin kamu udah lepas geram dari kampung, kamu datang ke Semenanjung. Itu sebab di Semenanjung kamu tidak pernah berjaya. Pindah kerja 10 kali. Tidak dapat menabung uang kamu sendiri. Ditipu orang sana, ditipu sini. Karena di kampung kamu sudah mulai membawa Semenanjung. Ampunkan ayah kamu, ampunkan ibu kamu. Ini demi kamu saudara ya, demi kamu sendiri. Ini janji yang Tuhan berikan. Ya, janji Tuhan berikan. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi hanya ketika kamu mengampuni saja, dosa kamu tidak diperhitungkan. Ketika kamu mengampuni orang lain, melupakan dosa orang lain, memaafkan orang lain, mengirim message kepada dia, aku mengasihi kamu, aku mengampuni kamu. Ketika kamu buat itu, dosa kamu tidak diperhitungkan. Katakan, Tuhan, aku ampunkan ayahku, aku ampunkan ibuku, aku ampunkan kakakku lelaki dan kakakku perempuan, aku mengampunkan adikku, aku mengampunkan anti dan angkelku. Aku mengampunkan kerabat dan teman sekerjaku. Aku mengampunkan majikan ataupun bosku. Ampunkan setiap orang. Jangan biarkan biji tidak mengampuni itu berakar dalam hati kamu. Dia akan menjadi buah yang pahit. Jangan biarkan perjalanan kamu menghasilkan buah yang pahit. Kerjaya kamu menghasilkan buah yang pahit. Perbuatan kamu menghasilkan buah yang pahit. Jangan biarkan, saudara. Keluarkan benih pahit itu. Biji tidak mengampuni, keluarkan dari kamu. Angkat tangan, tutup mata kamu, saudara. Berkatalah kepada Tuhan. Berkata sendiri. Mungkin selama ini saya kata kamu ikut doa saya, tapi untuk kali ini kamu berbicara sendiri kepada Tuhan. Karena ini melibatkan hati kamu. Kamu mau mengampuni atau tidak, itu adalah hati kamu. Cuman Bapa mengenal hati. Dia deal dengan hati kamu. Dia berurusan dengan hati kamu. Hati kamu itulah manusia. Hati kamu itulah yang Kristen. Hati kamu itulah anak Tuhan. Hati kamu itulah yang lahir baru. Hati kamu adalah terang, adalah pelita yang menerangi minda kamu, yang menerangi langkah kamu, dia menerangi mata dan telinga kamu. Bapa, engkau lihat tangan yang terangkat, berikan kasih karunia, berikan anugerahmu, berikan pengampunan yang kau janjikan. Bapa, engkau berjanji, apabila kami berkata kami tidak berdosa, kami penipu Tuhan. Tetapi engkau berkata, jika kamu mengaku dosa-dosamu, aku setia dan adil, demikian firman Tuhan. Bapa, kami percaya, apabila kami mengaku dosa kami, sekarang juga Tuhan, kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami mengampuni walaupun kami benar. Kami mau melepaskan mereka dari hati kami. Kami mau mengampuni mereka dengan ikhlas. Kami mau melupakan perbuatan-perbuatan mereka yang memahitkan, yang menyedihkan, yang mengecewakan kami. Bapa, kami juga terima pengampunan dari Engkau. Pemulihan dari Engkau.
Karena Engkau katakan dan Engkau janjikan kebahagiaan kepada orang yang mengampuni, kebahagiaan kepada orang yang memberkati, kebahagiaan kepada orang yang melepaskan, kebahagiaan kepada orang yang tidak menghakimi, kebahagiaan kepada orang yang tidak menghukum orang lain. Bapa, kami percaya dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami telah mengampuni mereka. Kami sudah mengampuni orang. Lihat hati kami, Bapa. Kami tidak berjiwa penipu. Selidik hati kami, Tuhan. Kami tidak berbohong kepada Roh Kudus. Kami mengampuni mereka. Walaupun kami rugi, kami mengampuni mereka. Bahkan kami doakan berkat untuk mereka. Berkat untuk ayah ibu kami. Berkat untuk uncle kami. Berkat untuk bos kami. Berkat untuk majikan kami. Berkat untuk jiran kami. Berkat untuk saudara mara kami. Siapapun mereka yang telah mengecewakan kami, berkat Tuhan atas mereka. Jika mereka sakit, kami doakan kesembuhan mereka. Jika mereka pengusaha, kami doakan berkat keuangan mereka. Bapa, kami percaya. Kami percaya, Tuhan. Demi janjimu kepada kami, kami telah mengampuni orang. Kami percaya, Tuhan, mulai hari ini kami percaya. Kami hidup dalam kebahagiaan janji Tuhan. Kami hidup dalam berkat Tuhan. Kami hidup dalam kesehatan dari Tuhan. Kami hidup dalam kemenangan yang dari Tuhan. Sudah ada di hati kami, Tuhan, berkat itu. Sudah ada di hati kami kesembuhan itu. Sudah ada di hati kami kelepasan itu. Karena kami telah memberikannya kepada orang lain juga. Sudah ada di hati kami, Tuhan. Bapa, saudara ikutkan doa saya. Bapa, saya percaya berkat itu dekat di hati saya. Kesembuhan itu dekat di hati saya. Kelepasan itu dekat di hati saya. Terobosan keuangan, terobosan kebahagiaan dalam rumah tangga, dalam kerja ya, dalam bisnis, dia sudah ada dalam hati saya, dalam hati saya, karena saya hidup dalam kebahagiaan yang dijanjikan. Terima kasih Bapa, aku bersyukur. Kasih Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Saya jemput saudara duduk. Saudara, hari ini Bro Matthew akan membagikan juadah yang kamu boleh bawa balik, tapi yang mau makan boleh bukan di sini ya, bawah. Yang bujang ya, yang tidak bawa istri, saya anggap bujang lah ya, makan di bawah. Yang kamu sudah ada anak, datang ramai-ramai, kamu boleh bawa balik. Nah. Kemudian KTB saudara, KTB minggu Jumat yang lepas itu kita buat di rumah Matthew ya, KTB yang pertama itu. KTB yang kedua saya mau sarankan kita buat di rumah Bro Desmond. Hari Jumat juga. Ya. Baik, saya umumkan semua ya, KTB kedua di rumah Bro Desmond hari Jumat ini. Kalau Bro Desmond bekerja pada masa itu, mungkin boleh diambil oleh rumah lain, Bro Desmond boleh ambil hari Jumat yang lain lagi. Ya. Sebab biasanya kita mulai pukul 8 kita berkumpul, 8.30 kita berkumpul. 8.30. Selepas dari rumah Bro Desmond, minggu berikutnya hari Jumat juga rumah Bro Dexter. Ya. Kalau begitu juga bro ya, kalau kamu kerja boleh tukar nanti. Tetapi tetap hari Jumat kita buat. Lepas rumah Bro Dexter, minggu berikutnya hari Jumat juga rumah Bro Denston. Nah, saya pilih semua DD nih ya, Desmond, Dexter, Denston. Supaya ingat. Ya Bro Denston begitu juga kalau bekerja boleh nanti ditukar gitu. Kemudian selepas itu Jumat berikutnya lagi, karena tidak ada D, saya pilih J. Bro Jauh. Emang, kalau kamu kerja bagi tahu, ya. Kalau tak kerja baru kita boleh buat. Ya hari Jumat, ya bro. Jadi saya sudah mengumumkan untuk 4 rumah, yang lain
menyusul kemudian. Ya. Menyusul kemudian, bagi ingin memberi perpuluhan ataupun persembahan, kamu boleh berjalan di kotak persembahan ini dan kita akan berdoa. Ya, hari ini belum lagi ya. Hari ini saya belum panggil lagi untuk mendoakan kamu secara, karena ini berkaitan persentuhan ya saudara. Jadi saya pikir-pikir juga dulu. Ya, berkaitan dengan persentuhan dalam SOP lagi. Ya, bawa dalam doa. Waktu Tuhan yang terbaik. Ya, bawa dalam doa. Apa yang saya mau, kita bangkit berdiri untuk menerima ucapan berkat dan mengantar kamu dalam hadirat Tuhan ke rumah kamu masing-masing. Mari kita berdiri, kita terima berkat Bapa. Terima kasih untuk tangan yang akan memberi dan yang telah memberi. Haleluya. 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 Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Langit dan bumi penuh kemuliaan dan pengenalan akan Engkau Tuhan. Yesus, Engkaulah Raja kami. Engkaulah gunung batu kami. Engkaulah kota benteng kami. Engkaulah perisai dan pengharapan jiwa kami. Yesus, antar kami pulang bersama-sama perlindungan Engkau. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Jangan biarkan kami melangkah sendiri. Jangan biarkan kami berjuang sendiri. Jangan biarkan kami bekerja dan berbisnis sendiri. Tapi Tuhan, Engkau sertai perjalanan kami. Engkau sertai perjuangan umat-Mu. Engkau sertai perjalanan umat-Mu. Engkau sertai perjuangan bisnis mereka. Perjuangan keuangan mereka. Perjuangan rumah tangga mereka. Perjuangan iman mereka. Kiranya Tuhan menyertai kamu. Kasih karunia Bapa, anugerah kemurahannya menyertai kamu sampai Yesus Kristus datang yang kedua kali dan persekutuan oleh Roh Kudusnya di dalam hati kamu, menggembalakan kamu dan mengajari kamu, melindungi kamu dan memperingatkan kamu sampai Yesus Kristus datang yang kedua kali. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terang Tuhan menyertai kamu. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Oke, ibadah kita selesai. Jadi masa kamu melangkah ke bawah, saudara, ada sistem maijaz di sana yang akan berikan kamu bingkisan. Haleluya. Haleluya.